Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope all of you are fine this morning and can enjoy the learning today with fun and good condition. Okay, before our starts our class, let's open our class by reading basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In our last meeting, I gave you test to do competency test 2. Sudah dikerjakan ya? Di pertemuan terakhir kemarin, saya memberikan tugas berupa mengerjakan kompetensi tes lanjutannya. Sudah dikumpulkan? Yang santri yang tidak mondok sudah dikirim ke WA ke saya? Belum ada. Oke, untuk yang mondok tolong segera dikumpulkan, ataupun yang sudah dikumpulkan dan saya belum koreksi, saya akan koreksi next meeting. We will discuss about it. Oke, dalam pertemuan kali ini saya akan sedikit membahas tentang tugas yang ada di halaman 14. Fill in the blanks with the correct preposition of purpose. Jadi istilah kata-kata di bawah ini kosong dengan menggunakan preposisi of purpose, tujuan yang tepat. Di sini ada pilihannya to sama atau for. Kalian sudah buka modulnya itu page 14 halaman 14 yang B, part B, bagian B. Oke, number 1. Please read Una. Una tolong dibaca. We are so happy bla bla bla, see you come. Kira-kira isinya to atau for? Oke, good. The answer is to. So we are so happy to see you come. Kita sangat bahagia untuk melihatmu datang. Why must you use to? Kenapa kita harus menggunakan to? Karena setelahnya adalah verb 1, see. Kali melihat see, kita sangat bahagia untuk melihatmu datang. Kalau for tidak menggunakan verb 1 ya nanti. Oke, number 2. Please read Anas. Coba Anas dibaca. Yang keras. I want bla 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 welcome you for the first time. Saya ingin bla 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 welcome you, menyambutmu untuk pertama kali. Jawabannya to atau for? Good. Jawabannya adalah to, karena welcome juga verb 1. I want to welcome you for the first time. Oke, good. Next, number 3. Please read Mbak Nini. Mbak Nini, tolong dibaca. I always cook bla 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 my husband and he is always happy because of my delicious dishes. Saya selalu memasak bla 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 suamiku dan dia selalu bahagia karena masakanku yang delicious. Apa itu arti delicious? Lezat. Lezat. So the answer is to or for? Mbak Nini? Oke, good. Jawabannya adalah for. Saya selalu memasak for my husband. Kenapa menggunakan for tidak to? Karena my husband di sini adalah kata benda. Jadi setelahnya bisa, sebelum kata benda bisa menggunakan preposition for. Tapi kalau kata kerja menggunakan preposition to. Saya selalu memasak untuk suamiku. Untuk ya. Oke, next number 4. Please read Mas Sofi, Sofiullah. Dibaca tolong Mas Sofi.
They have prepared blah 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 this romantic dinner for us. Mereka telah menyiapkan bla 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 makan malam yang romantis untuk kita. The answer is, jawabannya apa Mas Sofi? Okay, good. Jawabannya adalah for. Kenapa for? Karena this romantic itu juga kata benda. Mereka telah menyiapkan untuk makan malam yang romantis kepada kita. For this romantic dinner. Okay, the last, number 5. Dibaca bareng-bareng. Okay, oh, please read together. He has blah 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 wake up at 5 a.m. There will be a meeting in the early morning. Dia harus bangun jam 5 pagi. Akan ada meeting, rapat di pagi hari. Oke, the answer is, jawabannya apa semuanya? Oke, very good. Jawabannya adalah 2. He has to wake up at 5 a.m. Oke, gimana jawaban kalian yang sudah kalian jawab masing-masing? Saya kira sudah betul semua ya. Oke, good. Oke, chapter 2 about that's right, agreement dan segalanya. Saya kira it is clear. So next we are going to study chapter 3. Open your module page 15. Chapter 3 halaman 15. Be healthy and be happy. Healthy, ada yang tahu artinya healthy itu apa? Healthy, sehat. Ya, healthy artinya sehat. Kalau happy, pasti semua tahu ya. Happy artinya, oke, bahagia. Jadilah sehat dan jadilah bahagia. Be di sini bisa kita artikan jadi. Tetap sehat, tetap bahagia. Oke, material summary. Di chapter ini kita akan belajar tentang to choose healthy and safe products. Memilih produk yang sehat dan aman. To avoid harmful effect, untuk menghindari efek yang berbahaya. To get the best result, untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kira-kira dari materi yang seperti itu, kira-kira menurut kalian kita akan belajar tentang apa dalam chapter ini? Oke, sudah kelihatan di situ. We will study about label. We are going to study about a label. Label. Tahu apa itu label? Pasti kalian semua pernah menjumpai apa yang namanya label. Label, ya. Label itu biasanya atau merek biasanya ada dalam sebuah produk, dan di situ dalam label itu biasanya berisi berbagai hal tentang sebuah produk tadi. For example, you buy a drink atau beverage, dalam membeli sebuah minuman, contoh satu merek, di situ pasti ada labelnya. Label isinya itu apa? Oke, we'll read together. What is a label? Apa itu label? A label is a piece of paper or other materials that is attached to something and gives information about it. Label itu adalah sepotong kertas atau benda yang lain, bisa plastik, kalau nempel di minuman biasanya plastik ya, atau di kemasan-kemasan produk-produk makanan, atau yang ditempelkan dalam sesuatu benda dan memberikan informasi tentang produk tersebut. Jadi maksud atau tujuan dari label itu adalah memberikan informasi tentang sebuah produk. Purpose of label is giving detailed information about a product. Tujuan dari label itu adalah giving detailed information, memberikan informasi yang detail, yang rinci tentang sebuah produk. Jadi dalam sebuah label pasti di situ terdapat minimal ada ingredients, bahan-bahan kalau itu berupa produk makanan atau minuman. Ada bahan-bahan,
Kemudian ada kandungan atau isi dalam kemasan itu berapa miligram, berapa kemasannya isinya berapa, netonya. Di situ mungkin juga disebutkan tentang nutrition fact, fakta-fakta nutrisinya atau isi kandungan nutrisi dalam sebuah produk tersebut. Kalau dia berupa produk makanan, ada juga bisa menggunakan drug facts. Kalau dia berupa produk obat-obatan, biasanya berisi tentang kandungan dari obat tersebut, efek penggunaannya, dan sebagainya. Oke, here are some example of label. Di sini ada beberapa contoh. Kita bahas yang pertama dulu aja. Number one, contoh nomor 1 itu adalah Pinux Children's Cough Syrup. Oke, I'll ask you, dari judul Pinux Children's Cough Syrup, menurut kalian ini adalah produk makanan, minuman, atau obat-obatan? Oke, good. Ini adalah produk obat-obatan. Untuk siapa obat-obatan ini? For children. Which children? Children itu siapa? Anak-anak. Bentuknya tablet atau cair? Cair, karena di sini kata-katanya sirup. Untuk sakit apa? Cough. Cough itu sakit apa? Cough. Cough itu sakit batuk. Oke, mereknya Pinux Children's Cough untuk batuk anak-anak. Bentuknya sirup cair, 75 ml. Kandungan obatnya 75 ml. Cough mixture of formula 44440. Jadi perpaduan dari formula 440 presented by Pinux, dan ini diproduksi oleh Pinux. Oke, please, di situ disimak. Di situ ada facts-nya, ada available-nya, ada statement-nya di dalam label ini. Facts-nya ini adalah the drugs. Yes, ada di situ. Dipakai untuk children's cough syrup, untuk sirup untuk batuknya anak-anak. Description, ada deskripsinya? Yes. Cough mixture of formula 440. Content amount-nya, ya ada. Di situ di kolom yang atas itu ya ada. Content isinya ada berapa? 75 ml. Uses-nya ada di situ, kata-kata kegunaannya not available, tidak ada. Direction to use, cara untuk menggunakan. Yes, use medicine according to. Jadi di sini adalah obat untuk apa. Kemudian dosisnya juga ada. Direction to store, cara untuk menyimpan. Di sini disimpan keep in moderate temperature, keep away from children. Disimpan di temperatur yang normal dan jauhkan dari anak-anak. Expiration dates, expired dates. Jadi ini ada satu dalam sebuah label itu ada satu hal yang paling krusial dan penting, yaitu expired dates. Apa itu expired? Expired itu ketika produk tersebut sudah dianggap kadaluarsa. Kapan kadaluarsanya? Minimal, biasanya maksimal 1 tahun. Dia diproduksi tanggal 1 bulan September 2020, bisa jadi expirednya tanggal 1 atau tanggal 31 Agustus tahun 2021. Jadi dalam selang waktu 1 tahun maksimal. Jadi expired date itu adalah bagian dari label yang paling yang termasuk bagian label yang sangat penting sekali. Jadi jangan sampai ketika nanti kalian membeli sesuatu, makanan, minuman, atau yang lainnya, di situ yang perlu kalian perhatikan adalah expired dates. Biasanya disingkat EXP date atau kadang-kadang EXP saja, kemudian di situ ada angka. Contohnya bahwa 29/2/2021 berarti dia expirednya tanggal 2 bulan 9 tahun 2021. So, jangan pernah makan atau mengkonsumsi produk yang sudah habis masa berlakunya atau kadaluarsanya. Contohnya sekarang tanggal 2, sekarang ini tanggal 2 September. Jadi jangan sampai kalian memakan produk yang lebih dari 2 September, atau sebelum 2 September. Contohnya dalam, for example, produk makanan, kalian membeli jajan atau snack.
Kalian lihat IXP-nya di situ, expired-nya. Mama tanggal 1 September 2020. Jangan sampai kalian makan dan jangan dibeli. Apalagi sebelumnya. Karena ketika produk itu dibuat dengan maksimal 1 September, maka artinya setelah pas 1 September produk tersebut sudah tidak safe, tidak aman untuk dikonsumsi, diminum atau dimakan. Jadi kalau membeli produk, pastikan produk tersebut masih dalam kategori aman. Oke, next. Other example, Oreo chocolate biscuit and vanilla cream. Dari judulnya pasti tahu kan produk apa ini? Yes, snack. Bukan snake ya. Kalau snake itu ular. Snacks itu apa? Jajan. Jajan coklat, biskuit coklat, dan ada krim vanilanya. Di situ kalian bisa lihat kalau dia berupa produk makanan pasti ada ingredientnya. Ingredient atau bahan-bahan pembuatan ada sugar, wheat flour, vegetable oil, cocoa powder, dan sebagainya. Kemudian ada Indo Cafe Coffee Mix. Pasti sudah gak asing lagi dengan Indo Cafe Coffee Mix. Produk apa ini? Good, produk minuman tapi dalam berupa serbuk dan bisa dibuat produk kopi. Kopi itu kopi. Next, Lotte A-Lotion. Lotte A-Lotion. Kira-kira ini produk apa? Lotte A-Lotion. Eye itu apa? Mata. Lotion untuk mata. Dia dipakai untuk apa? Oke, produk obat-obatan atau ketika kalian sakit mata bisa menggunakan Lotte A-Lotion. Kalau dalam produk obat-obatan biasanya ada drug fact, ada drug fact-nya. Oke, kompetensi tes 3. Langsung saja kita masuk ke kompetensi tes, contoh soal. Di situ choose the correct answer by crossing X, A, B, C, or D. Read the following text and answer the question 1, 2, 4. Testa. Indication. Help to reduce fluoride and pregnant of eyes because of minor irritation. Di sini produknya namanya Testa. Kira-kira ini produk apa? Makanan, minuman, or drug, obat-obatan? Yes, ini adalah produk obat-obatan. Obat-obat untuk apa? Of eyes, obat mata juga. Dipakai untuk menghilangkan merah-merah atau perih di mata karena ada iritasi minor. Iritasi minor bisa disebabkan oleh dust, dalam kolom itu di bawahnya, dari debu, smoke, dari asap, wine, angin, on after swimming, setelah berenang. Direction, cara pakainya, 2 till 3 drops on each eye. 2 till 3 drops on each eye. 2 atau 3 tetes di tiap mata. Storage, cara penyimpanan, store in cool place. Simpan dalam tempat yang cool, dingin. And keep out of reach of children. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. External usage only, do not swallow. Oke, hanya obat luar, tidak untuk obat dalam. Tidak untuk diminum. Oke, the question number 1. Please read together. Ayo dibaca bareng-bareng. What is the text written for? Untuk apa teks ini dibaca? Purpose-nya apa teks ini dibaca? Yang A, to tell us about an ointment drug. To inform about the drug's usage. C, to describe the drug's ingredient. Or to warn children about the drugs. Tujuan ditulis teks ini itu apa? Apakah A, untuk memberitahu tentang obat oles, atau B, untuk memberitahu tentang kegunaan drug ini, obat ini? Apakah C, untuk mendeskripsikan atau menjelaskan tentang bahan-bahan dari obat ini? Ataukah D, untuk memperingatkan anak-anak tentang obat ini? Jawaban yang paling mungkin di antara semua jawaban ini adalah apa? Apa Mas Wisnu? Wisnu, jawabannya apa? A, B, C, or D? Oke, good. Jawabannya apa, Wis? B ya, to inform about the drugs usage. Kegunaan dari obat ini. Dari semua jawaban yang paling mungkin itu. Biasanya to describe about the product ya, biasanya seperti itu. Oke, next.
Number 2, coba dibaca Mbak Sagita. The medicine is aimed for people who have children, go for snorkeling, have sore eye, have a bad icing. Jawabannya apa? Obat ini dipakai untuk orang yang seperti apa yang bakal memakai obat ini? Jawabannya adalah C, have sore eye, orang yang mempunyai sakit mata. Bukan untuk orang yang pergi snorkeling atau untuk yang punya anak. Oke, tapi jawabannya untuk yang orang yang sakit mata. Oke, number 4. Bareng-bareng. The medicine is in the form of, bentuknya obat ini seperti apa? Apakah liquid? Apakah tablet? Apakah ointment, salep? Apakah powder, bedak? Kira-kira kalau obat mata ini obat bentuknya apa? Oke, good. Jawabannya adalah liquid. Kenapa liquid? Karena tadi dalam direction disebutkan 2 till 3 drops, diteteskan. Kalau diteteskan itu pasti bentuknya apa? Liquid. Oke, next, number 4. Coba dibaca Mas Rifki. How much maximum doses for each eye? Jawabannya apa, Mas Rifki? Good. Berapa banyak dosis maksimum untuk setiap mata? Jawabannya adalah 3 drops. 3 drops, 3 tetes. Jadi maksimumnya, di situ kan ada kata-katanya 2 sampai 3. Berarti yang maksimum, tetes maksimum adalah 3 tetes. Jawabannya apa? C. C ya. 3 drops. Oke, kerjakan selanjutnya soal nomor 5 sampai number 5 till 30. Yang multiple choice saja. Jadi kerjakan and then we will discuss, gak usah dikumpulkan, we will discuss it for next meeting. Dan akan kita bahas di next meeting berikutnya. Karena insya Allah dalam next meeting berikutnya kita tidak akan bertemu secara virtual dengan video ini, tetapi insya Allah kita sudah akan bertemu secara langsung dengan Bapak Ibu Guru semuanya. Jadi kita insya Allah next meeting sudah akan bertemu secara langsung. Okay, I think enough our discussion about matter label this morning. Thank you for your listening. And before we close our class, let's close by reading Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next meeting and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.